Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas anugerahnya yang telah diberikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah bi nikmatillah wa bi idznillah. Pagi ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil air wudu dan berangkat ke masjid untuk menunaikan salat subuh. Sungguh itu merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri, nikmat yang harus kita wujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ubudiyah kita, muamalah kita di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar tentang hadis Arba'in Nawawiyah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-24, yaitu larangan berbuat zalim. Kalau kemarin sudah kita pelajari tentang hadis yang ke-23, semua kebaikan adalah sedekah. Jadi bahwa semua kebaikan itu adalah sedekah. Oleh karenanya, marilah kita niatkan di dalam diri kita dan di dalam kehidupan kita ini untuk terus berbuat baik, agar kebaikan kita sebagai seorang mukmin itu menjadi sedekah kita. Kemudian yang ke-24, larangan berbuat zalim. Apa itu zalim, Bapak Ibu?
Apa itu dolim? Dolim itu banyak artinya. Di antaranya adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mestinya seseorang itu harus berbuat baik namanya, tetapi dia justru sebaliknya berbuat jahat atau berbuat maksiat. Atau boleh diartikan dengan menyakiti seseorang, baik itu secara fisik maupun secara lisan. Atau boleh diartikan bahwa dolim itu sebuah perbuatan yang merugikan orang lain, dengan perbuatan yang mengakibatkan orang lain itu kemudian merasa tersakiti dan lain sebagainya. Itu namanya perbuatan dolim. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita terkait dengan kedoliman itu? Karena kedoliman itu merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak disyariatkan di dalam agama, maka perbuatan dolim itu dilarang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai seorang mukmin jangan pernah ada satu niatan, jangan pernah ada percikan di dalam hati kita untuk mendolimi diri sendiri maupun orang lain. Jadi dolim itu bisa kepada dirinya sendiri, bisa kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, yang ini masuk pada hadis qudsi. Ada hadis qudsi karena ini an Rabbihi azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbihi azza wa jalla. Ini hadis ini memang cukup panjang, sehingga pagi hari ini kita hanya cukup untuk membahas satu hadis ini saja. Annahu qala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'imun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lam tablughu dzurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mahitu idza udkhilal bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uksiha lakum summa ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Hadisnya panjang atau pendek, Bapak Ibu? Pendek ya, karena tidak berlebar-lebar, cukup satu lembar atau hanya cukup satu tayangan.
dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar ini diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yabihi, sebagaimana yang diriwayatkan an Rabbih, dari Allah azza wajalla, annahu qala, beliau bersabda, ya ibadi, wahai hambaku. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana Allah dan Rasul yang memberikan petunjuk terhadap yang namanya kezaliman. Yang pertama, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulman, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Jadi kezaliman itu di dalam syariat Islam kedudukannya adalah haram. Kalau haram kedudukannya, maka itu tidak boleh dilakukan. Berarti yang ada pada diri kita dan di dalam kehidupan kita itu adalah sebaliknya, yaitu kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita berbuat curang, berbuat zalim, atau berbuat yang dilarang. Segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haram dzulma. Nah, ini yang perlu dicatat Bapak Ibu di dalam diri kita. Allah telah mengharamkan kezaliman. Jadi sesuatu yang menyakiti atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ini haram dzulma ala nafsi. Jadi Allah mengharamkan kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan Allah telah menetapkan bahwa kezaliman itu adalah sesuatu yang haram. Maka kemudian perintahkan fala tadzalamu. Maka janganlah, wahai manusia atau wahai orang-orang yang beriman, fala tadzalamu, janganlah kamu saling mendolimi, saling menyakiti, saling membohongi, saling menganiaya, saling merugikan, saling menghina, saling mencela, saling merendahkan, banyak sekali. Pokoknya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di mana? Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini perlu kita catat agar senantiasa kita ingat bahwa kezaliman adalah sebuah keharaman. Maka Allah tetapkan itu adalah sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, janganlah berbuat aniaya. Kenapa Bapak Ibu kita tidak boleh berbuat aniaya? Karena orang yang teraniaya itu doanya mustajabun, dikabulkan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu mungkin yang menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya, kemudian tetangganya atau saudaranya itu kemudian berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ketika Allah mengabulkan permintaan orang yang teraniaya, itu masya Allah. Ya kalau kemudian doanya itu hanya biasa-biasa, doanya itu yang agak ekstrim gitu nih. Ya Allah, itu temanku selalu menyakiti aku. Hancurkan ya Allah kehidupannya, namanya gitu nih. Hancurkan ya Allah kehidupannya. Itu terus di mana itu? Ya, kemudian Allah kabulkan, maka hancurlah kehidupannya. Atau matikanlah dia gitu kan. Kemudian selanjutnya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, seluruh kalian adalah sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Jadi bahwa semua manusia itu sesat, kecuali Allah telah memberikan petunjuk. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Semuanya dalam kerugian, semuanya dalam kekurangan, semuanya dalam kecemasan. Tapi kemudian ada pengecualian, ilah itu tertulis istisna, pengecualian. Ilah lagi namun kecuali orang yang beriman, tidak akan rugi, tidak akan cemas, tidak akan galau, tidak akan bimbang dan seterusnya. Sama dengan hal ini, kullukum dhalun illa man hadaitu, kecuali Allah memberikan petunjuk. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk hamba-hamba yang diberikan petunjuk. Fastahduni, nah ini. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Dan Bapak Ibu telah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Amin. Jalan yang lurus. Mustaqim. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Apa kemudian jawabnya Allah? Ahdikum. Aku akan memberikan petunjuk. Jadi ketika seorang hamba itu meminta petunjuk kepada Allah, meminta jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan hidupnya, jalan mudah pekerjaannya dan lain sebagainya. Ahdikum. Kemudian, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'un, sesungguhnya kalian semuanya adalah dalam keadaan lapar. Lapar dari buah. Masya Allah, bekerja juga belum, beraktivitas juga belum, menata rumah juga belum, sudah lapar gitu ya. Ya, itulah kondisi manusia.
Pagi-pagi lapar, nanti mau tidur juga lapar. Ada Bapak Ibu yang mau tidur atau pas tidur itu kemudian merasa lapar? Ada. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Masya Allah, manusia sudah istirahat tidur malam, kemudian merasa lapar, ternyata sudah bangun menuju ke meja makan. Ternyata makan juga. Habis makan apa Bu? Tidur lagi. Ya. Kalau habis makan kemudian ambil air wudhu, sholat tahajud gitu ya, atau temper, ini tidur lagi. Ya, itulah manusia. Artinya mudah-mudahan kita menjadi orang mukmin ini senantiasa dapat menuju kepada jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum jahannam, setiap kalian adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berinya makanan. Jadi setelah Allah memberikan makanan kepada mereka atau kepada hambanya, maka dia akan merasa kenyang. Illa man at'amtuhu fastat'imuni, maka mintalah ya, makanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam hadis ini memang Allah adalah tempat untuk meratap, Allah tempat untuk meminta, Allah tempat untuk kita bermohon segala kebutuhan dan keperluan kita, apa saja. Dan Allah pasti akan mengabulkan. Ud'uuni astajib lakum. Bermohonlah kepada aku Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Maka di sini fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepada aku, maka aku akan memberimu makanan. At'imkum. Jadi Allah akan memberi. Maka sebagai seorang mukmin kita tidak perlu risau, tidak perlu bingung bagaimana kita harus makan. Enggak bisa makan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bingung, hatinya galau, cemas, pikirannya kacau, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Minta apa yang dibutuhkan oleh hamba itu, maka Allah akan kabulkan. Kemudian selanjutnya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin. Arin ini artinya tidak memakai pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya adalah arin, tidak berpakaian. Sebagaimana kelahiran manusia, tidak membawa sedikit pun pakaian atau kain. Tidak ada kain yang melekat di dalam seorang bayi yang baru lahir. Maka kemudian di dalam hadis ini dikatakan, ya idza kullukum arin, sesungguhnya kalian semuanya adalah tidak berpakaian. Illa, kecuali man kasautuhu, kecuali yang aku berinya pakaian. Jadi Allah adalah zat yang maha memberi apapun, Bapak Ibu. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri kepada hambaku pakaian, sehingga ia memakai pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian itu kepada Allah. Ada yang mau memakai baju baru, Bapak Ibu? Itu ada yang mau baju baru? Nggak mau ya? Nah ini ternyata tidak bapak, tidak ibu, ini pakai baju baru gitu ya. Nah ini, kalau Bapak Ibu membutuhkan baju baru, ini Rasulullah SAW bersabda, fastaksuni, mintalah pakaian kepada Allah. Mintalah pakaian kepada Allah, aksukum, maka aku Allah akan memberimu pakaian. Zat untuk meminta dan zat untuk mengabulkan. Masya Allah. Berarti pada di dalam hadis ini Bapak Ibu, Allah betul-betul mempertegas kekuasaannya, mempertegas kepemilikannya atas apa yang ada di langit dan di bumi, serta apa yang ada di dalam di antara keduanya. Semuanya milik Allah, Bapak Ibu. Ternyata di dalam hadis ini kita diminta untuk meminta apa yang mengabulkan. Berarti kedudukan kita sebagai manusia ini sungguh sangat lemah, sungguh sangat tidak berdaya, sungguh tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Termasuk tertawa ini kita, Bapak Ibu. Sesungguhnya manusia itu nggak bisa tertawa, kecuali itu kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk tertawa, tersenyum gitu. Untuk tertawa saja sulit. Kita betul. Ketika panjenengan itu pas sakit namanya, ya. Kira-kira bisa tertawa nggak? Sakit kemudian tertawa atau tersenyum? Nah, ini artinya untuk tersenyum atau tertawa saja berat ketika kita sedang dalam keadaan yang tidak sesuai. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ya ibadi innakum tukhti'una. Nah, ini. Jadi Rasulullah menyatakan kepada kita semuanya, wahai hambaku innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian semuanya adalah melakukan kesalahan. Billaili wan nahari, baik malam maupun siang.
Jadi bahwa kita semuanya, Bapak Ibu, ini melakukan kesalahan, sengaja tidak disengaja, billahi di malam hari, wan nahari maupun siang hari. Ada Bapak Ibu yang satu hari tidak bersalah sama sekali? Ada. Cinta Mas Arif? Nabi. Oh, kan Nabi ya. Cerdas kata Mas Arif. Nah ini, baik hamba sesungguhnya kalian semuanya dalam kesalahan malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Siapakah Bapak Ibu yang dapat mengampuni dosa-dosa kita selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Hanya Allah yang Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Aghfiru dzunuba. Aghfiru, Allah mengampuni dzunuba, dosa-dosa. Sama dari gandun, jami'an semuanya. Jadi ketika kita salah, ketika kita memiliki dosa, Bapak Ibu, maka Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepada Allah. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian semuanya. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durran fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan bisa mendatangkan kepadaku mara bahaya. Jadi manusia itu tidak akan dapat mendatangkan mara bahaya kecuali atas kehendak Allah. Sebagaimana walan tablughu naf'i fatanfa'uni, sebagaimana kamu wahai hamba-hamba Allah tidak akan dapat mendatangkan kemanfaatan kecuali atas izin itu. Sehingga terhadap ancaman, terhadap penghargaan, semua itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir di dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak orang yang akan menyakiti kita, banyak orang yang akan menghalangi dakwah kita, ketika Allah tidak mengizinkan semuanya itu, maka tidaklah akan terjadi. Ini harus kita yakini. Termasuk kemudian ketika Allah hendak mendatangkan kebaikan kepada kita, kemanfaatan kepada kita di dalam kehidupan kita ini, maka tidak ada orang yang akan dapat menghalangi dari kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalukum, seandainya orang-orang yang terdahulu, wa akhirakum, dan orang-orang yang datang terakhir, artinya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang sekarang, wa insakum, dan manusia semuanya, wa jinnakum, dan para jin, manusia dan jin, insun ini manusia, jinnun ini jin, kum diantara kamu semuanya, kamu ala aqwa qalbin, semua manusia dan jin ini bertakwa kepada Allah, rajulun wahid minkum, mazada dari kafi mulki, itu tidak akan menambah kerajaan. Jadi kalaupun Bapak Ibu semuanya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Kerajaan Allah tetap, yaitu kerajaan langit dan kerajaan bumi. Sekalipun manusia beriman, manusia bertakwa, manusia taat, manusia menjalankan semua perintah, itu tidak akan mengurangi, itu tidak akan menambah, tidak akan menambah dari itu fi mulki, di dalam kerajaan Allah. Mulkun itu kerajaan saya. Artinya Allah tidak terpengaruh pada manusia. Mau manusia itu cinta, mau manusia itu benci, kerajaan Allah ya tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah ya tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, seandainya orang-orang yang pertama atau sebelumnya, wa akhirakum, dan akhirnya, wa insakum, dan manusia, di antara manusia, wa jinnakum, dan di antara jin, kamu ala afjari qalbin, afjar itu durhaka. Jadi seandainya manusia dan jin itu kemudian semuanya berdurhaka kepada Allah, afjari qalbi rajulin wahidin minkum, di antara kamu, mana kosong, tidaklah akan berkurang, tidaklah akan berkurang itu semua dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun manusia itu taat, tidak akan menambah kerajaan Allah. Sekalipun manusia itu semuanya durhaka, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Allah ya tetap milik Allah. Kerajaan Allah ya tetap kuasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pengaruhnya. Manusia mau beriman, manusia mau kufur, dan lain sebagainya. Allah tetap di dalam posisinya sebagai yang maha kuasa dan seterusnya. Kemudian ya ibadi, lau anna seandainya anna awwalukum, orang yang pertama,
Wa akhiratum, dan orang-orang yang terakhir. Maksudnya datang akhiran seperti kita ini Bapak Ibu. Wa insakum, dari para manusia, wa jinnakum, dan dari para jin, qamu mereka berdiri fi shahidin, di bukit ya, di salah satu bukit, fi shahidin wahidin, fasahaluni, maka kemudian mereka meminta sesuatu kepadaku Allah. Fa'ataitu, maka aku akan berikan kulla wahidin mas'alatahu. Allah berikan atau Allah kabulkan apa yang dimintanya. Mana kosong dalika, itu tidak akan mengurangi, mana kosong tidak akan mengurangi sesuatu. Ma di sini adalah ma sesuatu. Jadi harful ma itu ada dua fungsi. Yang satu untuk menyatakan tidak, tidak. Kemudian yang kedua untuk menyatakan ma, sesuatu. Ma yang dulu ala syai'in, sesuatu. Ma yang menunjukkan kepada sesuatu. Mana kalau tidaklah benar apa yang dimiliki oleh Allah itu, mimma ini, apa yang dipunyai oleh Allah, illa kama, kecuali sebagaimana yang khusus berkurangnya al-fitu jarum untuk menjahit itu tidak untuk kita al-bahro, dimasukkan ke dalam laut. Jadi seandainya manusia di dunia ini Bapak Ibu, kemudian mereka semuanya berdiri untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu minta rumah mewah, yang satu minta mobil mewah, yang satu minta pesawat yang mewah, yang satu minta kebun yang banyak. Karena permintaan manusia itu secara umum itu bersifat duniawi, meskipun tidak semua, tapi rata-rata yang didahulukan adalah permintaan terkait dengan keperluan hidupnya. Itu guys, semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah dari kerajaan langit dan bumi. Masya Allah. Itu Bapak Ibu, Anda bisa gambarkan, bayangkan seluruh manusia yang ada di dunia ini meminta kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan. Ternyata itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Kata itu, tidak mengurangi apa yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya logikanya secara teori panjenengan minta pertolongan kepada seseorang, ya, minta makan makanya. Kemudian orang itu memberikan makan, maka berguna atau tidak makanan yang ada padanya itu? Secara teori berguna, gitu. Dan memang berguna. Tetapi kalau Allah tidak, sekalipun Allah memberikan atau mengabulkan permintaan manusia di dunia ini, tidak mengurangi kekayaan Allah. Artinya kekayaan Allah itu tidak berbatas. Dan itu hanya diibaratkan jarum yang dimasukkan ke dalam air laut, kemudian ditarik, itu kan seperti tidak ada apa-apanya. Artinya Allah tidak akan berkurang dengan permintaan manusia apapun yang diminta dari kekayaan ataupun kerajaan langit dan bumi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qasadalika mimma indi, apa yang dimiliki oleh Allah illa karena hanya sebatas bagaimana jarum jam itu ketika dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi wa yang baku innama hiya a'malukum uhsiha, wa yang baku sesungguhnya perbuatanmu atau permintaanmu itu uhsiha, Allah yang akan memberinya lakum kepadamu, dan ufikum membalasnya. Iya. Jadi ketika manusia itu memohon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan dan kemudian memberi balasannya. Faman wajada khairan. Nah, ini Bapak Ibu yang juga penting. Faman wajada khairan, barang siapa diberikan kebaikan, atau ketika Allah mengabulkan permintaan kita semuanya, falyahmadillah, maka hendaknya ia bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Jadi kalau kita diberikan kebaikan, alhamdulillah. Dapat duduk di majelis ilmu, alhamdulillah. Masih tahu menuntut ilmu, alhamdulillah. Dapat sate, alhamdulillah. Bapak Ibu, doa yang paling istimewa itu apa? Alhamdulillah. Untuk mengalami sesuatu yang paling utama itu adalah basmalah. Jadi mulai basmalah, akhiri dengan hamdalah. Itu syariat yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi faman wajada khairan, maka barang siapa dikabulkan kebaikan-kebaikannya oleh Allah, falyahmadillah, perintahnya. Wa man wajada ghairu dzalika, dan bagi yang tidak menemukan apa yang diharapkan, atau mungkin mendapati kekurangan, mendapati kejelekan, mendapati sesuatu yang tidak diharapkan, fala yalumanna, maka jangan mencela
Artinya jangan mencela Allah gitu loh. Allah ini gimana? Yang adil. Masa tetangga saya dikasih 10, saya cuma dikasih 5. Tetangga saya makannya setiap hari makan daging, saya hanya diberikan makan tempe. Ini gimana ini Allah ini? Allah tidak adil ini. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Wah, kemudian macam-macam ini kemudian bersyukur kepada Allah dengan tujuan-tujuan yang ini tidak boleh. Artinya kalau ada kebaikan itu dari Allah. Kalau ada keburukan itu dari diri sendiri. Maka jadi kalau ada kebaikan yang kita terima, itulah datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, kesalahan, itulah dari kita sendiri. Sama dengan ini, waman wajah dan kebaikan. Dan bagi yang mendapati tidak sesuai dengan keinginannya, fala yakumanna, jangan mencela. Artinya jangan mencela Allah. Illa nafsahu, tetapi celalah dirimu sendiri. Kata Bu. Jadi mencela diri sendiri, tidak boleh mencela Allah. Seperti tadi yang saya katakan, kalau ada kebaikan dari kita, itulah dari Allah. Kalau ada kekurangan, itulah dari diri kita. Nah, ini hadis yang ini lanjutan ayatnya, ini kesimpulannya gitu ya. Menegakkan keadilan di antara manusia, serta haramnya kezaliman di antara mereka merupakan tujuan dari ajaran Islam yang paling tinggi. Jadi kebalikan dari kezaliman itu adalah keadilan. Keadilan itu kebalikannya adalah kezaliman. Kezaliman kebalikannya adalah keadilan. Maka ketika kita dilarang untuk berbuat zalim, maka hendaknya kita berbuat adil. Nah ini adil. Keadilan dan kemampuan untuk semua. Halo. Maksudnya mau ajar dan kemampuan untuk semua. Apa ya? Yang kedua, wajib bagi setiap orang untuk memudahkan jalan petunjuk dan memintanya kepada Allah Ta'ala. Jadi wajib bagi setiap orang untuk memudahkan jalan petunjuk dan memintanya kepada Allah. Tidak semua makhluk sangat bergantung kepada Allah dalam mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan terhadap dirinya, baik dalam perkara dunia dan akhirat. 4. Pentingnya istighfar dari perbuatan dosa, dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuninya. Kemudian yang kelima, lemahnya makhluk dan ketidakmampuan mereka dalam mendatangkan kecelakaan dan kemanfaatan. Tadi sudah kita sampaikan kemadaratan atau kemaslahatan. 6. Wajib bagi setiap mukmin untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan taufiknya. 7. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghitung semua perbuatan seorang hamba dan akan membalasnya. Dalam hadis terdapat petunjuk untuk mengevaluasi diri, muhasabah, serta penyesalan atas dosa-dosanya. Nah, ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kezaliman. Besarnya bahaya kezaliman. 5 menit lagi ini. Besarnya bahaya kezaliman. Quran surat Al-A'raf ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannah ashaban nar. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Fa adzana mu'adhdhinun bainahum an laknatullahi 'alal dzalimin. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikan kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru atau malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang suka merugikan orang lain, mencelakai orang lain, itu tempatnya di neraka. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka akan menuju di surga, dan di surga itu Allah berikan semuanya. Sebaliknya orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya akan ditempatkan ke dalam tempat neraka, tempat penyiksaan, dan akan diberikan semua siksaan yang ada di dalam neraka itu. Ditutup dengan kata-kata kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi di sini tidak ada kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang mukmin. Tidak ada. Artinya ini menjadi catatan bagi kita agar kita senantiasa berbuat baik dan jangan sampai berbuat aniaya. Karena bahaya orang yang zalim tadi, ketika orang yang terzalimi berdoa akan dikabulkan. Selain itu, Bapak Ibu, kezaliman yang kita lakukan ini akan mengurangi pahala kita besok di hari akhir. Maka kemudian muncul hadis yang Bapak Ibu sudah hafal semuanya, kata daruna mal muflis
Siapakah orang yang rugi besok di hari kiamat? Siapakah orang yang pahit besok di hari kiamat? Siapakah orang yang bangkrut besok di hari kiamat? Mereka berpahala, tetapi mereka juga berdosa. Kemudian ya, itu akan di cross check apakah seseorang itu dulu kehidupannya atau di dalam hidupnya itu telah banyak menganiaya orang atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Kalau iya, maka itu akan dihisab oleh Allah. Pahalanya dikurangi atas kedolimannya, dikurangi atas kedolimannya, dikurangi atas kedolimannya, sampai kemudian pahalanya habis, yang tertinggal hanya dosa. Mau tidak mau, Allah akan mendorongnya untuk memasukkannya ke dalam api neraka. Mengatakan Bapak Ibu dengan sadar kalau lakukan tidak kita laksanakan awet menikah tasya konten perangan ayat yang menunjuk kepada sebuah perbuatan dosa, yaitu kezaliman. Mungkin kita tak sampun panggilkan dengan Allah wonten ing wekdal-wekdal ingkang sae. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.